readers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. 2022 udah di depan mata, udah tinggal menghitung hari lagi. Kita berganti tahun dari 2021 menjadi 2022. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu kalian best book and worst book versi aku. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau disclaimer dulu kalau di video kali ini tidak mengundang atau memprovokasi kebencian atau kayak menyinggung atau menghina atau apapun itu, dan di sini adalah pure bagaimana pendapat aku. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang negatif yang aku bicarakan atau hal yang mungkin menyinggung gitu atau hal-hal yang mungkin tidak sepantasnya aku ucapkan, aku minta maaf terlebih dahulu karena ini pure bagaimana pendapat aku dan aku tidak sama sekali menjudge sebuah buku itu jelek, tapi mungkin lebih kayak bagaimana tipikal atau selera aku dalam membaca, karena setiap buku itu mempunyai pembacanya masing-masing dan kita tidak bisa mensamaratakan semua genre bacaan. Without any further ado, inilah dia best and worst book 2021. Kita mulai dari best dulu. Buku yang pertama yang aku sangat suka adalah judulnya The Selection. Jadi buku ini itu sebelumnya aku sudah sempat underestimate bahwa buku ini adalah sebuah romance fantasi yang biasa-biasa aja, yang kayak gitu-gitu aja. Tetapi setelah aku baca, aku bener-bener jatuh cinta dengan karakter di dalam buku ini. Aku suka dengan gaya bahasanya, aku juga suka dengan latar belakang yang penulis tuangkan dan penulis eksekusi di dalam buku ini. Pokoknya overall di dalam buku ini tuh aku perfecto. Buku yang kedua judulnya On in Action. Jadi buku ini itu memang wishlist aku di tahun 2019 dan aku memang suka banget dengan tipikal bacaan seperti ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama On. Dia tuh jatuh cinta dengan seniornya yang bernama Melvin. Tidak seperti kebanyakan buku romance di mana laki-lakinya yang suka dengan cewek atau mungkin mereka saling benci satu sama lain. Tapi di sini di cerita On in Action ini, si On ini yang lebih suka dengan Melvin, dia lebih agresif ke Melvin, dia lebih ingin mengejar Melvin dan kayak bucin banget gitu. Aku juga sudah review buku ini, kalian bisa cek di sini. Intinya overall di dalam buku ini aku suka, penggambarannya juga suka, layoutnya pun aku suka banget, karakternya juga hidup dan pokoknya aku cukup suka sih dengan alur cerita dalam buku ini. Buku yang ketiga judulnya V. Jadi buku ini tuh aku sempat baca kalau nggak salah di tahun ini, aku lupa bulan berapa, tapi buku itu menceritakan tentang bagaimana kejamnya patriarki seorang perempuan yang menganggap kalau perempuan itu hanya bekerja di dapur dan harus mengurus rumah tangga dan juga anak. Perempuan tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh keluar, tidak boleh bersosialisasi, dan aku 100% merekomendasikan buku ini ke kalian dan benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa didapatkan ketika selesai baca buku ini. Buku yang 4 yaitu Rumah di Perkebunan Karet. Kalau misalkan kalian suka dengan horor, kalian bisa banget baca buku ini. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Harry. Dia itu mencari sebuah pekerjaan, dia akhirnya dapat pekerjaan untuk menjadi pengawas di perkebunan karet. Akhirnya Harry dan juga asistennya yang bernama Wahyu, dia tinggal di sebuah rumah yang terletak di tengah-tengah di perkebunan karet. Di situ banyak banget hal-hal mistis dan yang di luar nalar terjadi dan menimpa mereka berdua. Gila sih, kalau misalkan aku ada di posisi itu aku udah kebirit lari aja gitu, karena deskripsi di dalam buku ini dan ceritanya itu bener-bener seperti nyata, seperti kayak bisa merasakan bagaimana aura negatif dan aura kelam di dalam buku ini. Aku cukup suka dengan cerita ini. Buku yang kelima judulnya Bayangan Clarissa. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis berusia 10 tahun di mana dia ini membunuh atau mengirimkan email beruntun ke berbagai orang. Awalnya aku pikir dia mengirimkan email itu ke random aja, tapi ternyata setelah dibaca dia itu mengirimkan ke memang orang yang dia memang targetkan gitu loh. Banyak banget plot twist yang ada di dalam buku ini dan aku berhasil dibuat greget dengan konflik dan juga karakter di dalam buku ini.
But kalau misalkan kalian suka dengan cerita thriller, kalian bisa baca buku ini. Buku yang kedua judulnya I Believe in a Thing Called Love. Buku ini sudah aku review juga dan sudah aku diskusiin dengan Din Hanarun. Kalian bisa cek di sini atau di deskripsi di bawah. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang gadis keturunan Amerika Korea yang bernama Daisy Lee. Daisy Lee ini tinggal bersama ayahnya yang single parent, dan pada suatu hari Daisy Lee ini berusaha untuk mencari pacar, tapi sayangnya tidak pernah berhasil. Dia itu tidak pernah mendapatkan keberuntungan ketika dekat dengan gebetan dia. Nah, pada suatu hari Daisy Lee ini bertemu dengan laki-laki yang bernama Luka. Akhirnya kepincutlah si Daisy Lee. Tapi Luka ini awalnya cuek aja dan tidak peduli, tapi lama-lama si Daisy Lee ini mencatat beberapa tahapan-tahapan kisah percintaan yang ada di dalam drama Korea dan mengaplikasikannya untuk mendapatkan hati Luka. Kalau misalkan kalian suka dengan genre romance yang manis, genre romance yang komedi dan kocak, kalian bisa banget baca buku ini. Kita beralih ke worst book. Aku kalau ngebahas worst book itu suka nggak enak hati karena aku takutnya disangka sombong atau disangka tidak objektif gitu dalam membaca gitu. Tapi ini jujur pendapat aku, dan aku tidak bermaksud untuk menghina atau apapun itu. Ini seperti bukan selera aku aja. Worst book yang pertama yang aku baca di tahun 2021 judulnya The Rest of Us Is Just Live Here, karya Patrick Ness. Buku ini awalnya aku duga adalah sebuah tragedi thriller romance yang aku bakalan suka gitu, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi aku. Jadi buku ini tuh menurut aku kurang srek aja aku baca, dan juga benang merah dalam cerita ini aku belum dapat gitu. Mungkin aku harus baca ulang lagi untuk mendapatkan feel-nya. Tapi kalau dibilang karakter dan juga details deskripsi dalam ceritanya, aku cukup suka. Latar belakangnya juga dideskripsikan baik, gaya bahasanya pun mungkin lebih kayak ke kurang sinkron aja menurutku. Tapi ya overall kalau dibilang romance thriller bisa aja gitu loh, dan bagus-bagus aja. Cuman mungkin bukan tipikal atau selera baca aku gitu. Buku yang kedua yaitu Miss Irresistible Stylist. Awalnya aku suka dengan buku ini. Menceritakan tentang seorang gadis atau karyawan yang ya jatuh cinta dengan CEO-nya, dan CEO-nya ini adalah tipikal CEO yang sempurna. Dia ini kaya, dia ini tampan dengan badan proporsional, dia memiliki seorang anak yang cantik, dan dia adalah seorang duda. Nah, pas aku baca setelahnya, aku kurang mendapatkan apa yang aku selama ini cari gitu, dimana si karakternya ini punya kelemahan, dan itu justru membuat bumerang bagi si buku dasar sendiri. Aku belum mendapatkan bagaimana benang merah karakter di dalam buku ini, dan chemistry di antara kedua tokohnya belum aku rasakan. Aku nggak tahu menurut kalian bagaimana, kalian bisa komen di bawah. Tapi intinya aku suka dengan temanya dan juga gaya bahasanya, karena gaya bahasanya itu sederhana dan cukup mudah kok dimengerti. Buku yang ketiga judulnya School Nurse, dan lagi-lagi tidak sesuai dengan ekspektasi aku, atau aku yang terlalu berlebihan ya berekspektasi. Awalnya aku kira buku ini tuh benar-benar bisa membuat aku srek dan enjoy wajahnya, tapi ternyata gaya bahasanya itu belum bisa masuk ke dalam ranah baca aku, dan aku masih belum menemukan bagaimana titik konflik dalam buku ini. Komen di bawah kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, bagaimana pendapat kalian. Tapi overall tema dalam buku ini cukup bagus, menceritakan tentang seorang perawat sekolah yang dia bisa melihat makhluk astral gitu, tapi belum bisa aku dapatkan titik terang dan konfliknya itu di mana gitu lah. Buku yang terakhir yang menjadi worst book di 2021 yaitu Teka-teki Terakhir. Buku ini benar-benar penuh dengan teka-teki. Awalnya aku baca tapi lama-kelamaan aku rasa bahwa gaya bahasanya terlalu baku, dan aku tidak terlalu suka dengan gaya bahasanya. Tapi menurut aku ceritanya oke, dan juga pendeskripsi latarnya dan tokohnya, karakternya juga aku suka. Dia hidup dan bisa membangun bagaimana chemistry dalam buku ini. Cuman gaya bahasanya belum aku srek gitu. Aku belum menemukan bagaimana nyamannya ketika baca buku ini. Komen di bawah kalau misalnya kalian sudah baca buku ini, bagaimana pendapat kalian. Kalian juga bisa nonton Best and Worst Book 2020 aku di sini. Komen di bawah buku-buku apa aja yang menjadi best and worst kalian di tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Have a nice day, see you next video. Bye bye.